Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Dr. Heru Subrata, MSI, selaku dosen mata kuliah pengembangan keterampilan berbahasa Indonesia, rekan-rekan mahasiswa, serta audien yang saya sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pidato ini dapat tersampaikan kepada saudara-saudara, dan semoga pidato ini memberikan manfaat bagi kita semua. Saudara-saudara yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Firda Putri Anggraini dengan NIM 230106445531 kelas PGSD 2023N Universitas Negeri Surabaya akan menyampaikan sebuah pidato dengan tema yang sangat penting dan menarik, yaitu keterampilan berbahasa untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan keterampilan berbahasa Indonesia. Keterampilan berbahasa bukan hanya sekedar kemampuan untuk berkomunikasi, tetapi juga jendela bagi kita semua untuk memahami dunia dan berbagai kebudayaan yang ada di dalamnya. Perlu kita sadari, manusia sebagai makhluk sosial memerlukan media bahasa dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup dan menjalani profesi dalam kehidupan sehari-hari. Kita perlu membaca buku-buku, jurnal, artikel, dan laporan-laporan yang bermanfaat sebagai sumber informasi. Pada kesempatan yang sama, kita perlu membuat catatan-catatan mengenai isi bacaan yang penting dengan menuliskannya. Dalam berbagai kegiatan seperti di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, di kelas, di kantor, dan berbagai kesempatan, kita perlu mendengarkan pembicara dari orang-orang yang berinteraksi dengan kita. Tentu saja, pada konteks yang sama, kita perlu juga menyampaikan pikiran, perasaan, fakta, atau hal lainnya melalui berbicara. Jadi, jelas sekali bahwa kita perlu memiliki keterampilan berbahasa yang memadai dalam beraktivitas sebagai anggota masyarakat. Anggota-anggota suatu masyarakat saling berhubungan dengan cara berkomunikasi. Secara sederhana, proses komunikasi tersebut dapat digambarkan di mana pengirim pesan akan memilih pesan yang akan disampaikan, kemudian memformulasikannya dalam wujud lambang-lambang berupa bunyi atau tulisan. Proses tersebut disebut sebagai proses encoding. Kemudian, lambang-lambang berupa bunyi atau tulisan tersebut disampaikan kepada penerima. Selanjutnya, si penerima pesan akan aktif menerjemahkan lambang-lambang berupa bunyi atau tulisan tersebut menjadi sebuah makna sehingga pesan tersebut dapat diterima secara utuh, yang disebut sebagai proses decoding. Jadi, kedua belah pihak dalam berkomunikasi harus sama-sama memiliki keterampilan, yaitu si pengirim harus memiliki keterampilan memilih lambang-lambang, bunyi atau tulisan guna menyampaikan pesan atau informasi, dan si penerima harus memiliki keterampilan memberi makna terhadap lambang-lambang, bunyi atau tulisan yang berisi pesan-pesan yang disampaikan si pengirim pesan. Lihat proses komunikasi seperti yang dilukiskan di muka, keterampilan berbahasa dapat dikategorikan ke dalam dua kategori, yakni aspek reseptif dan aspek produktif. Aspek reseptif bersifat penerimaan atau penyerapan, seperti tampak pada kegiatan menyimak dan membaca. Sementara aspek produktif bersifat pengeluaran atau pemproduksian bahasa, baik lisan maupun tulisan, sebagaimana yang tampak dalam kegiatan berbicara dan menulis. Komunikasi dapat terjadi satu arah, akan tetapi komunikasi sering terjadi bersifat dua arah. Bahkan, komunikasi sering pula terjadi dalam wujud multi arah. Keberhasilan suatu komunikasi sangat bergantung kepada proses encoding dan decoding yang sesuai dengan konteks komunikasinya.
Seseorang dikatakan memiliki keterampilan berbahasa dalam posisi sebagai pengirim pesan atau disebut encoder jika dalam proses encoding ia terampil memilih bentuk-bentuk bahasa yang tepat sesuai dengan konteks komunikasi. Kemudian, ia dapat dikatakan memiliki keterampilan berbahasa dalam posisi sebagai penerima pesan atau biasa disebut decoder apabila dalam proses decoding ia mampu mengubah bentuk-bentuk bahasa yang diterimanya dalam suatu konteks komunikasi menjadi suatu pesan yang utuh yang isi dan maksudnya sama dengan maksud si pengirim. Dalam kenyataan, keterampilan berbahasa dapat berwujud berbicara, mendengarkan, menulis, dan membaca. Seseorang dikatakan memiliki keterampilan berbicara apabila yang bersangkutan terampil memilih bunyi-bunyi bahasa berupa kata, kalimat, serta tekanan dan nada secara tepat serta memformulasikannya secara tepat pula guna menyampaikan pikiran, perasaan, gagasan, fakta, perbuatan dalam suatu konteks komunikasi tertentu. Kemudian, seseorang dikatakan terampil memiliki keterampilan dalam menyimak apabila yang bersangkutan memiliki kemampuan menafsirkan makna dari bunyi-bunyi bahasa berupa kata, kalimat, tekanan, dan nada yang disampaikan pembicara dalam suatu konteks komunikasi tertentu. Selanjutnya, seseorang dapat dikatakan memiliki keterampilan menulis apabila yang bersangkutan dapat memilih bentuk-bentuk bahasa tertulis berupa kata, kalimat, paragraf, serta menggunakan retorika organisasi tulisan yang tepat guna mengutarakan pikiran, perasaan, gagasan, fakta. Terakhir, seseorang dikatakan memiliki keterampilan membaca apabila yang bersangkutan dapat menafsirkan makna-makna dan bentuk-bentuk bahasa tertulis berupa kata, kalimat, paragraf, organisasi tulisan yang dibacanya. Dapat kita bayangkan apabila kita tidak memiliki kemampuan berbahasa, kita tidak dapat mengungkapkan pikiran, kita tidak dapat mengekspresikan perasaan, tidak dapat menyampaikan kehendak atau melaporkan fakta-fakta yang kita amati atau kita lihat. Di pihak lain, kita tidak dapat memahami pikiran, perasaan, gagasan, dan fakta yang disampaikan oleh orang lain kepada kita. Jangankan tidak memiliki kemampuan seperti yang dikemukakan di atas, kita pun akan mengalami berbagai kesulitan apabila keterampilan berbahasa yang kita miliki tergolong rendah. Contohnya saja, seorang guru akan mengalami kesulitan dalam menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta didik apabila keterampilan berbicara yang dimilikinya tidak memadai. Di pihak lain, para siswa akan mengalami kesulitan dalam menangkap dan memahami pelajaran yang disampaikan gurunya. Seorang guru yang tidak memiliki keterampilan berbicara yang memadai, sebaliknya siswa yang tidak memiliki kemampuan mendengarkan atau menyimak dengan baik, maka proses komunikasi akan mengalami kegagalan. Begitu juga pengetahuan dan kebudayaan tidak akan dapat disampaikan dengan sempurna, bahkan tidak akan dapat diwariskan kepada generasi berikutnya apabila kita tidak memiliki keterampilan menulis. Sebaliknya, kita tidak dapat memperoleh pengetahuan yang disampaikan oleh para pakar terdahulu apabila kita tidak memiliki keterampilan membaca yang memadai. Saudara-saudaraku yang berbahagia, dari pemaparan sebelumnya dapat kita ketahui bahwa keterampilan berbahasa mulai dari menyimak, berbicara, membaca, dan menulis sangat mempengaruhi kehidupan kita. Keterampilan berbahasa sangat diperlukan untuk menunjang kehidupan manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan media bahasa untuk berkomunikasi. Komunikasi sangat penting untuk menjalani hidup dan menjalani profesi dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, marilah kita meningkatkan keterampilan berbahasa. Salah satu cara untuk meningkatkan keterampilan berbahasa adalah melalui pidato. Dengan mendengarkan pidato-pidato dari para pakar,
kita dapat melatih atau meningkatkan keterampilan menyimak. Dengan mencatat isi pidato-pidato dari pakar, kita dapat meningkatkan keterampilan menulis. Dan dengan belajar menulis pidato, kita dapat meningkatkan keterampilan menulis. Kita juga dapat membaca pidato-pidato dari para pakar dan atau membaca pidato-pidato yang telah kita buat untuk meningkatkan keterampilan membaca. Dengan berlatih berpidato saat kita sendirian atau berpidato di depan umum dapat meningkatkan keterampilan berbicara. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, marilah kita meningkatkan keterampilan berbahasa. Ada banyak cara untuk meningkatkan keterampilan berbahasa. Salah satunya adalah berpidato. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Fida Putri Anggraini berterima kasih atas partisipasi dari audiens dan saya memohon maaf apabila ada kekurangan. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.